zie bepaalde zaken wat autoritair aandoen. Misschien omdat we uit het Westen komen, omdat we niet aan Azië gewend zijn. Maar kunt u zich dat voorstellen? Dat komt omdat jullie, niet kwalijk dit woord jullie, dat is vriendschap, ja? Ja. Dat komt omdat jullie een verkeerd begrip hebben van het woord geleide democratie. Geleide democratie is niet een dictatorschap, niet een dictatuur. Nee, geleide democratie is democratie met leiderschap. Dus om alweer de mensen in een baan te leiden die ze nog niet gewend zijn. Net als de revolutie als ja, door musyawarah. Musyawarah betekent praten met elkaar. Kijk eens kerels, vrienden. Zo moeten, wat denk je ervan? En die man zegt nee. En ik geloof dat het beter is zo te doen. En dan na discussie. Kita sekarang mempelajari masa demokrasi terpimpin. Kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang dasar yang baru membuat lembaga ini dibubarkan dan membuat Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 serta kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan tentang ide dari demokrasi terpimpin yang dinamakan Manifesto Politik atau Manipol. Lalu kita dengungkan semboyan baru, yaitu demokrasi terpimpin. Lalu kita kocok habis-habisan multi-party system. Lalu kita canangkan manifesto politik. Lalu kita telurkan pemerasan manipol yaitu USDEK. Ideologi ditambahkan kata USDEK, Manipol USDEK, yang merupakan akronim dari Undang-Undang Dasar 1945, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Pelaksanaan Dekrit 5 Juli 1959 mendapat dukungan dari kalangan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Nasution yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat untuk melaksanakan dan mengamankan dekrit tersebut. Adapun nama kabinet-kabinet masa demokrasi terpimpin antara lain Kabinet Kerja 1, Kabinet Kerja 2, Kabinet Kerja 3, Kabinet Kerja 4, Kabinet Dwi-Kora 1, Kabinet Dwi-Kora 2. Di bawah pimpinan Presiden Soekarno, masa demokrasi terpimpin berpusat pada 3 kekuatan, yaitu Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI. Ajaran tentang nasionalisme, agama, dan komunis atau Nasakom yang diciptakan oleh Soekarno sangat menguntungkan posisi PKI. Terjadi inflasi yang tinggi terutama karena mengeluarkan uang dan membiayai penyelenggaraan proyek-proyek mercusuar seperti Games of the New Emerging Force atau GANEFO dan Konferensi of the New Emerging Force atau KONEFO. Pembebasan Irian Barat merupakan suatu tuntutan nasional yang didukung oleh semua partai politik dan golongan. September 1961 dikeluarkan Trikora atau Trikomando Rakyat. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Irian Barat dapat kembali ke pangkuan Indonesia pada 1 Mei 1963. Pembentukan poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, dan Pyongyang sebagai poros dari negara-negara anti-imperialisme dan kolonialisme. Terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI yang kemudian mengakhiri kekuasaan Soekarno sekaligus menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Berikut disimpulkan terkait perkembangan masa demokrasi baik dari segi politik dan ekonomi antara demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, yaitu terkait kedaulatan rakyat,
pembagian kekuasaan dan pengambilan keputusan. Masa demokrasi liberal, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh DPR atau parlemen, atau juga disebut legislatif. Pembagian kekuasaan, DPR dapat membentuk dan membubarkan pemerintah dan kabinet atau eksekutif. Kemudian masa demokrasi terpimpin. Secara normatif, konstitusional ditetapkan kedaulatan rakyat berada dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, Majelis Permusuhan Rakyat. Namun dalam pelaksanaannya, kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan presiden. Masa demokrasi liberal, kekuasaan legislatif lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan legislatif dapat memberhentikan eksekutif. Kemudian masalah pembagian kekuasaan. Demokrasi liberal, kekuasaan legislatif lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuasaan eksekutif. Legislatif dapat memberhentikan eksekutif. Dan kekuasaan demokrasi terpimpin, kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara. Kekuasaan presiden eksekutif menjadi sangat dominan. Jabatan presiden ditetapkan seumur hidup sehingga tidak dapat diberhentikan oleh MPRS. Selanjutnya, masalah pengambilan keputusan. Masa demokrasi liberal, semua pengambilan keputusan berada di tangan DPR dengan mekanisme keputusan diambil berdasarkan kepada surat terbanyak. Dan di masa demokrasi terpimpin, pengambilan keputusan dilaksanakan oleh MPRS dan DPR GR atau gotong royong serta berdasarkan kepada suara bulat.